Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Septi Afriani. Kali ini kita akan membahas soal-soal matematika untuk guru SD ya. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu dan nyalakan loncengnya. Soal nomor 1, perhatikan gambar di bawah ini. 3 persegi masing-masing panjang sisinya 6 cm, 10 cm, dan 8 cm. Luas yang diarsir adalah titik-titik cm persegi. Kalau misal kita ngitung langsung yang diarsir, ini yang bentuknya segitiga ditambah ini juga segitiga. Cuma kan kita nggak ngerti tuh yang tengah itu kan bentuknya nggak teratur. Nah, jadi kita nanti ngitungnya luas persegi panjang dikurangi luas yang tidak diarsir. Jadi kita tambahin, ini kan jadi persegi panjang besar gitu. Nanti dikurangin. Yang ini kan tadi 6 cm, 10 cm, 8 cm. Yang bagian ini, kotakan yang ini, nanti karena dibutuhin kita tulis panjangnya 6 cm juga ya, sama dengan yang bawah. Yang ini itu adalah segini tingginya kan 10 dikurangin 6, 4 cm. Selanjutnya kita perlu ngasih nama biar nanti lebih mudah pas menghitung. Misalnya ini segitiga yang ini, yang putih yang bagian bawah, ini adalah bangun 1. Yang segitiga yang ini adalah bangun 2. Jadi kita ngelihatnya segini tuh segitiga ya teman-teman. Nah, segitiga cukup besar ya. Di sini segitiga 2. Yang ini adalah persegi panjang 2. Karena persegi panjang pertama itu yang besar. Ini kan persegi panjang yang kecil, yang pojok atas ini. Jadi kalau kita mau ngitung yang diarsir, ya tinggal persegi panjang yang besar ini dikurangin segitiga pertama, dikurangin segitiga kedua, dikurangin persegi panjang yang kecil ini, yang pojok atas ini, PP2, persegi panjang 2. Kalau luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Berarti kita hitung panjangnya dari sini sampai sini, 6 tambah 10 tambah 8 kan hasilnya 24. Kali tingginya itu segini kan. Tingginya itu adalah sama dengan tinggi yang paling gede, perseginya kan 10. 24 kali 10. Luas segitiga 1, panjangnya atau alasnya, panjang alasnya ya kan segini. Berarti kan 6 ditambah 10, 16. Dikali tingginya itu segini. Tingginya segini, berarti kan sama aja tinggi persegi, sisi persegi yang 6 cm kan. 16 kali 6 dibagi 2, alas kali tinggi bagi 2. Selanjutnya segitiga yang agak besar ini, kalau segini alasnya ya segini, itu adalah 10 ditambah 8, jadi kan 18. Kemudian tingginya itu sama ya, segini 10, tingginya 10 cm dibagi 2. Kemudian yang persegi panjang ini yang kecil, panjang kali lebar 6 kali 4. Terus kita hitung 24 kali 10, 240. Kalau kita hitung, sederhanakan ya, bagi 2 ini kan dapat 8. 8 kali 6, 48. Terus kalau misal ini kita coret, dapat 9. 9 kali, ini 9 kali 10, 90, yang ini 6 kali 4, 24. Tinggal kita kurangi, 240 kurangi 48, kurangi 90, kurangi 24, hasilnya 78. Jadi jawabannya yang B. Soal nomor 2, Pak Budi akan memulai berjualan bakso. Modal yang ia miliki 2 juta rupiah. Ia akan menjual bakso 12.500 per porsi agar mendapat keuntungan 25%. Akan tetapi ia belum mempunyai mangkok sehingga ia harus menyewa mangkok ke Pak Dani dengan harga sewa 500 rupiah per porsi yang terjual. Berapa pendapatan akhir yang diperoleh Pak Budi jika baksonya terjual habis? Nah, di sini mungkin kita agak bertanya gitu ya, 500 rupiah itu udah termasuk yang 25% apa belum? Itu belum ya teman-teman, jadi kita selesaikan dulu yang ini, baru nanti pendapatannya itu dikurangi harga sewanya. Karena si Pak Budi itu kan modalnya 2 juta, dijual segini, itu udah untung 25%, tapi dia belum mempertimbangkan harga sewanya, sewa mangkoknya. Kalau kita perhatikan, pertanyaannya kan
pendapatan akhir. Artinya pendapatan akhirnya di sini maksudnya pendapatan awal. Kalau misal nggak ada sewa, berapa, nanti dikurangin biaya sewanya. Jadi kita harus tahu modal dulu, modal pendapatan yang ini dulu, yang awal banget, yang rancangannya Pak Budi yang ini. Pendapatan itu kan modal tambah untung. Nah, kalau modal itu 100%-nya kali modal kan, atau 1 kali modal atau modal. Kalau untung itu kan berapa persennya dikali modal. Di sini 25%. Berarti kan untungnya 25% modal. Jadi aku langsung tulis aja 100 tambah 25 kan 125. Persen itu kan per 100. Dikali modal, modalnya itu 2 juta ya kan. Nah, kalau aku ngitung kayak gini, kalau pendapatan ya udah, berarti kalau untung tinggal 100 ditambah untungnya berapa. Kalau rugi ya, misal rugi 20%, 100 dikurangi 20 kan 80% dari modal. Kayak gitu sih, aku lebih suka itu aja. Ini dicoret 0 ya. Terus kita tinggal kalikan 125 kali 2 kan 250 ditambah 0-nya ada 4 ya. Jadi hasilnya Rp2.500.000. Kalau misal kita ngelihat ini yang diketahui yang bagian ini nih, terjualnya segini ya kan. Nanti kita kan harus tahu berapa sih jumlah yang terjual. Untuk apa? Untuk mengetahui biaya sewanya. Nah, kita mengetahuinya dari yang penjualan ini, yang harga jual ini 12.500. Berarti kan harga per porsi kali jumlah porsinya kan pendapatannya. Kalau ini kan masih ngitung secara rancangan. Kalau ini kan udah ngitung pendapatan berdasarkan kalau yang terjual segini, kayak gitu. Jadi pendapatan sama dengan harga jual per porsi dikali jumlah porsinya. Di sini kan 12.500 harga tiap mangkoknya, tiap porsinya, dikali jumlah mangkoknya atau jumlah porsi yang terjual. Kan kita belum tahu, dimisalin aja P, berarti kan 2.500 P. Kalau misalnya yang terjual 100 ya tinggal 12.500 kali 100. Kalau 200 ya tinggal kali 200. Kalau 300 tinggal kali 300. Intinya kita ngelihat pendapatan rumus yang ini itu dari yang terjual berapa porsi. Kalau ini dari rancangannya Pak Budi. Nah, ini kita sama dengan kan ini pendapatan, ini juga pendapatan, disama denganin aja untuk mencari nilai P-nya. 2.500.000 sama dengan 12.500 P. Kalau kita nyari P tinggal pindah ruas aja ya. Ini kita coret 0 ya. Terus 250 dibagi 125 itu kan dapatnya 2. 2 di sini 0-nya masih ada 2. Jadi 200. Berarti jumlah porsi yang terjual itu 200. Nah, kita bisa tahu biaya sewanya, biaya sewa mangkoknya ya berarti jumlah porsi yang terjual itu dikali harganya kan. 200 dikali harga tiap mangkok 500. Jadinya 100.000 ya teman-teman. Di sini 0-nya ada 5 ya, 100.000. Total pendapatan akhir yang diperoleh berarti pendapatan yang awalnya yang ini ya, yang ini dikurangin yang biaya sewanya 2.500.000 dikurangin 100.000. Jadi 2.400.000. Jawabannya itu yang C. Teman yang belum gabung ke paket premium, aku saranin dan aku sangat berterima kasih jika teman-teman ikut gabung ke paket premiumnya. Teman-teman bakal dapet apa aja sih? Buat yang guru kelas, guru SD, kalian bakal dapet segini banyaknya 16 kuis cuma 42.000. Ini buat yang PGSD itu bener-bener jumlah soalnya udah aku sesuaikan dengan peraturan. Cuma lanjutnya teman-teman bakal dapat apa aja sih, fasilitasnya apa aja di sini karena udah ada ya. Aku klik yang paket Anda. Misalnya aku bakal ngerjain yang ini nih. Nah, di sini yang tryout A 100 menit 85 soal. Ini ya yang ini. Ya udah tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi misal aku pilih yang ini, aku mau lanjut ke nomor 23, ya udah diklik aja ini nomornya, misalnya ini. Nah, kalau dirasa ganggu teman-teman bisa minimize, terus bisa pakai next, brave dan sebagainya. Terus kita submit aja ya. Udah di submit. Nah, terus kita akan ngelihat skor Anda tuh 5.
itu kan. Wah, ya gitu ya, ini buat percobaan. Teman-teman bisa lihat pembahasannya di sini, dan di sini udah aku tulis skor perpilihan gandanya. Kenapa? Karena aku ngikutin yang peraturan yang apa sih yang waktu itu loh, yang rapat persiapan itu kan tulisannya kalau yang manajerial dan sosiokultural itu perpilihan ganda itu beda skornya, mirip TKP kan, maka aku buat di sini skornya perpilihan ganda juga. Nah, kalau teman-teman klik hasil, teman-teman tuh bisa ngelihat apa aja. Teman-teman bisa ngelihat tadi yang mana ya? Ya udahlah ya, ini karena buat percobaan, kita lihat aja pembahasan ya teman-teman, tinggal klik yang pembahasan aja. Ini nanti bakal muncul ke pembahasan. Pembahasan yang muncul itu adalah pembahasan soal yang terakhir kalian kerjakan. Terus kalau misal kita klik hasil, kita lihat detailnya. Nah, ini aku udah ngerjain segini banyaknya, jumlah skornya itu segitu, teknisnya segitu, sosiokulturalnya segitu, dan sebagainya ya. Nanti kalau misal kita klik yang bagian peringkat, nanti kita bisa ngelihat peringkat kita tuh nomor berapa sih. Nah, ini nih teman-teman, ini nanti bakal muncul di sini. Peringkatnya banyak banget ya di situ. Nah, selain itu, tryout ini tuh bisa dikerjakan berulang-ulang sampai teman-teman ngulang 10 kali pun sampai hafal ya, bahkan gak baca soalnya itu bisa ya. Nah, masih bingung mau ikutan yang premium atau enggak, teman-teman bisa ikutan yang tryout gratisnya. Untuk tryout gratisnya, teman-teman tinggal share posternya. Teman-teman bisa follow IG Instagram Rumah Tryout, atau bisa juga gabung ke grup P3K, nanti linknya ada di deskripsi video ya. Soal nomor 3, Andi ingin mengetahui lebar sungai. Di seberang sungai terdapat sebuah pohon. Untuk itu dia menancapkan tongkat pada posisi A, B, C, dan D dengan ukuran seperti pada gambar. Andi ingin mengukur lebar sungai dari tongkat D sampai pohon. Berapa lebar sungai tersebut? Nah, berarti ini kalau kita perhatikan pakainya prinsip yang SMP, matematika SMP yang kesebangunan. Ini kan kayak ada dua segitiga itu sih. Nah, ini segitiganya. Yang ini yang pembatasnya yang DC, yang bawah itu yang AB. Nah, pertanyaannya lebar sungainya itu adalah yang dari sini ke sini. Berarti kan anggapannya segitiga kecil. Kalau yang dari pohon sampai titik A itu kan segitiga besar. Ya, nanti kita tinggal pakai perbandingan segitiga kecil banding segitiga besar. Misalnya di sini X, yang lebar sungainya kita misalkan X di sini. Berarti kalau dari pohon sampai titik A kan X plus 4. Sama dengan, kita lihat garis yang mendatarnya di sini. Nah, yang DC itu kan 6, yang AB itu 8. Jadi pakai segitiga kecil banding segitiga besar. Segitiga kecil di sini X, yang di sini itu X plus 4. Yang di sini 4, yang di sini 8. 6 maksudnya. Terus kita tinggal hitung aja, disederhanakan. Ini kan dapat yang atas tuh 3, yang bawah dapat 4. Terus kita kali silang, X kali 4, 4X. Terus ini 3 kali X, 3X, 3 kali 4, 12. Intinya dikali silang ya teman-teman. Terus kita pindahin aja, 3X-nya pindah ke sana. Jadi kan 4X kurangi 3X sama dengan 12. Ini hasilnya X ya, X sama dengan 12. Nah, berapakah lebar sungainya? Ya udah, berarti lebar sungainya yang ini. 12 meter, jawabannya yang B. Soal nomor 2, perhatikan data berikut ini. Ini adalah tabel nama kelas, nilai rata kelas, dan simpangan baku. Jika semua nilai mereka masuk ke peringkat paralel satu sekolah, siapakah yang memperoleh nilai terbaik kedua? Jadi ini untuk menentukan nilai yang terbaik atau ya dari yang terbaik atau yang enggak terbaik ya, itu kita pakai nilai baku Z. Ini teman-teman bisa buka modul yang PGSD, yang matematika, yang modul 5. Jadi di situ udah ada materi yang nilai baku, yaitu menghitungnya dengan cara nilai anaknya, nilai siswa dikurangi rata kelas dibagi simpangan baku. Semakin baik nilai Z-nya, ini ya, Z kecil, maka ini nilainya baik. Nah, kita hitung masing-masing anak. Yang Amel
Berarti kan nilainya 70, dikurangin yang ini, rata kelasnya dikurangin 74, dibagi simpangan bakunya 1,4. Hasilnya negatif 2,85. Yang bandi itu juga sama, 86 kurangi 90 dibagi 1,05. Kan hasilnya negatif 3,8. Yang cantik itu 78 dikurangi 82 bagi 0,9, hasilnya negatif 4,44. Danu itu 84 dikurangi 85 dibagi 0,9 ya. Sama dengan negatif 1,05. Dan yang terakhir Emi nilainya 78 dikurangi rata kelasnya 80 bagi simpangan bakunya itu 1,3. Hasilnya negatif 1,94. Nah, kalau kayak gini kita nggak perlu risau ya, ini tuh negatif semua gitu. Nah, tetap aja kita ngitung atau ngeliat dari angka yang paling kecil. Dari angka yang paling kecil itu kan yang Danu, berarti ini yang terbaik pertama ya. Terus habis itu dilanjutkan yang Emi, terus yang ini ya, Amel, kemudian Bandi, dan yang terakhir yang Cantik. Nah, pertanyaannya ini adalah nilai terbaik yang kedua. Berarti siapa nih? Emi. Jawabannya yang E. Soal nomor 5. Seorang pengamat berada di puncak mercusuar yang tingginya 48 meter. Pengamat melihat perahu A dan perahu B pada arah yang sama. Jarak pengamat dengan perahu A adalah 52 meter dan dengan perahu B adalah 80 meter. Jarak antara perahu A dan perahu B adalah titik-titik. Kalau kita gambar, itu akan tampak seperti ini. Jadi yang biru ini adalah puncak mercusuarnya, tingginya 48 meter. Yang ini, yang merah itu adalah perahu A. Kalau kita ngelihat perahu itu kan ke bawah ya, jadi jaraknya itu kayak gini. Bukan jarak mendatarnya, tapi jarak ini, yang turun ini, 52. Jarak dengan yang perahu B itu 80 meter. Untuk mengerjakan ini, kita nggak bisa pakai yang sudut elevasi dan depresi. Karena di sini nggak ada sudutnya, ya kan? Nah, kita pakai yang Pitagoras. Materi SMP. Ini materi SMP ya, teman-teman. Pakai Pitagoras. Dalam Pitagoras itu ada beberapa pasangan, 4 pasangan yang sering keluar, yaitu 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 2, 4, 25, 8, 15, 17. Nah, buat kalau misal teman-teman menjumpai soal Pitagoras atau segitiga, teman-teman bisa ngapalin 4 ini. Jadi biar lebih cepat. Kenapa? Kalau misal kita ngitung 52 kuadrat sama dengan 48 kuadrat ditambah X. Itu kan angkanya gede banget. Jadi mending pakai Pitagoras, nanti disederhanakan. Karena kan kalau tes juga nggak bakal pakai kalkulator kan. Nah, selanjutnya kita lihat segitiga yang ini. Yang segitiga yang kecil. Yang ini, yang segitiga yang ini pokoknya. Nah, ini. Segitiga ini. Nanti kita pakai Pitagoras. Di sini kan yang udah diketahui 48 dan 52. Nah, kita kan nggak tahu ya ini pakai pasangan yang mana nih di antara 4 ini. Caranya adalah dengan kita sederhanakan. Jadi kita baru tahu mau pakai pasangan yang mana. 48, 52. Kira-kira dibagi berapa nih? Kalau bagi 2 ini kan masih genap-genap, bagi 4 ya. Ini dibagi 4, 52 dibagi 4, 48 dibagi 4 juga nanti. Kalau 48 dibagi 4 kan hasilnya 12. Kalau 52 dibagi 4 kan 13. Nah, kalau udah kayak gini, kelihatan tuh 12, 13 yang belum ada mana? 5, ya kan? Nah, di sini yang belum ada 5. Otomatis yang ini, karena ini udah dibagi ya, berarti tinggal kita balik ke sana dikali. 5 kali 4, 20. Kalau 20 bagi 4 kan 5. Jadi jarak segini itu adalah 20. Kenapa 20? Dari hasil yang perhitungan yang ini. Pakai Pitagoras. Selanjutnya kita cari yang jarak mercusuarnya sampai yang B, yang mendatarnya. Kita pakai segitiga yang besar ini. Jadi ada 48 dan 80. Sama kayak yang tadi, kita bagi. Kalau misal dibagi berapa ya? Kelipatannya ya, dibagi 16. Kalau dibagi 16, 48 dibagi 16 itu dapat 3. 80 dibagi 16 dapat 5. Ada 3, ada 5. Kira-kira yang mana nih? Berarti yang paling atas kan, tapi yang belum ada itu adalah 4. Sini 4.
Nah, berarti sini ya 4 kali 16. 4 kali 16 berapa? 64, ya kan? Jadi, segini ini, jadi dari yang mercusuarnya ya, bukan dari A sampai B, itu adalah 64. Yang ditanyakan itu jarak A sampai B berapa, ya kan? Perahu A dan perahu B. Tinggal kita kurangin aja. Kita kurangin yang ini nih berarti kan. Yang 20 dan yang 64 yang ini. Cara KB berarti 64 dikurangi 20. Hasilnya 44. Jawabannya yang C. Demikian video matematika untuk persiapan PPPK PGSD. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Oh ya, yang belum gabung ke grup, jangan lupa untuk gabung ke grup Telegram. Linknya ada di deskripsi video.